Menurut USAID, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dan menjadi rumah bagi beberapa jenis keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Indonesia juga merupakan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya memperoleh penghasilan di bidang pertanian. Ya, pertama sebagai gambaran atau sebagai background, kita lihat dulu sumbangan sektor pertanian kita terhadap PDB yang terus tercatat menurun. Di sini kami paparkan untuk Anda faktanya, yaitu laju pertumbuhan ekonomi versus sektor pertanian atau sumbang dari sektor pertanian terhadap ekonomi. Kita lihat ketika ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan di kisaran 5% dalam 3 tahun terakhir dari 2016 ke 2018 di kisaran 5% pertumbuhan ekonomi kita, yaitu di 2016 5,03% dan kemudian naik sedikit 5,07% dan kemudian terakhir pada tahun 2018 yaitu di kisaran 5,17% pertumbuhan ekonomi kita. Sementara sektor pertanian ini hanya mampu menyumbang di angka 3% saja dalam 3 tahun terakhir, yaitu di 3,37% pada tahun 2016, kemudian naik sedikit menjadi 3,87% dan kemudian juga naik walaupun tipis ke 3,91%. Menurut Bapak Muldoko, selaku ketua dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, bahwa terdapat beberapa masalah yang ada di pertanian Indonesia. Masalah yang pertama ialah kondisi lahan yang sudah rusak. Merujuk pada data dari Tech Corporation Aspak FAO, menyebutkan sekitar 69% tanah pertanian di Indonesia dikategorikan sudah rusak parah lantaran penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Bencana alam juga dapat menyebabkan rusaknya kondisi lahan pertanian, contohnya saja kekeringan. Kekeringan ini dapat menyebabkan gagalnya panen suatu usaha pertanian. Setelah itu, tanah yang mengalami kekeringan akan sulit untuk ditanami oleh tanaman kembali. Berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 34, pemerintah mendata dan juga memfasilitasi dan membina usaha pertanian agar memenuhi standar. Dengan adanya fasilitas dan pembinaan dari pemerintah, petani diharapkan dapat mengurangi dampak dari risiko bencana alam yang akan terjadi dan menggunakan pupuk kimia dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Permasalahan yang kedua ialah aspek permodalan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016, menyatakan bahwa hanya 15% petani yang sudah bisa mengakses kredit di bank. Terdapat permasalahan kredit melalui perbankan yang dirasakan petani, seperti prosedur yang birokratis, tinggi risiko, dan besarnya suku bunga. Berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 30 dan 34, pemerintah meningkatkan usaha pertanian dengan mendorong penanaman modal. Pasal ini kurang jelas karena di dalamnya tidak dijelaskan bagaimana penanaman modal yang dimaksud, dan akan lebih bagus jika pemerintah mempermudah sistem perkreditan rakyat. Permasalahan berikutnya ialah minimnya pengusahaan teknologi dan inovasi. Menurut pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pelatihan penggunaan teknologi modern merupakan faktor utama sektor pertanian masih bersifat tradisional. Di level daerah, pendidikan banyak yang tamatan SMP ke bawah. Selain itu, memang diperlukan bantuan dari pemerintah seperti pelatihan teknologi terbaru. Di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 34, pemerintah mendata dan juga memfasilitasi dan membina usaha pertanian agar memenuhi standar. Dengan fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan petani dapat lebih menguasai teknologi di bidang pertanian. Menurut saya, pemerintah juga dapat meningkatkan anggaran riset dikarenakan anggaran riset negara Indonesia hanya 0,2% dari total PDB, masih kalah dari Malaysia sebesar 1%, Thailand sebesar 0,25%, dan Singapura sebesar 2,1%. Dengan ditingkatkannya anggaran riset, diharapkan akan lebih banyak inovasi-inovasi yang akan tercipta, terutama di bidang pertanian. Masalah pertanian berikutnya ialah penanganan pasca panen. Ada beberapa alasan kenapa penanganan pasca panen di Indonesia masih rendah. Yang pertama, kurangnya minat petani dalam mengolah hasil panen.
2. Kelembagaan dalam pengertian perilaku, aturan, dan organisasi panen dan pasca panen di tingkat petani belum berkembang. 3. Lokasi usaha tani yang terpencar-pencar dengan luasan yang sempit serta jauh dari lokasi agroindustri. 4. Tidak semua petani memiliki penyimpanan yang layak. Di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 47, pemerintah lebih berpihak kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan. Pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor. Dan di dalam pasal 49, permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya dan mempercepat proses sertifikasi halal. Dengan dilakukannya pembinaan, pengembangan, dan penataan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan mampu menimbulkan minat petani dalam mengolah hasil panen dan mengembangkan organisasi seperti koperasi dalam mengolah hasil panen. Proses sertifikasi halal juga dipercepat sehingga para pelaku usaha dapat lebih cepat dalam memasarkan produknya. Nah, sertifikasi halal ini juga gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Permasalahan selanjutnya ialah lemahnya manajemen petani. Hal ini dikarenakan petani hanya mengetahui gejala dari permasalahan di usaha taninya. Kedua, anggapan bahwa mengelola usaha tani adalah kewajiban yang begitu-begitu saja. Yang ketiga, petani kurang dapat menangkap atau mengambil peluang yang ada. Berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 34, diharapkan petani mampu mengelola usaha taninya layaknya perusahaan yang ia miliki sendiri dengan berbagai manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut, bukan sebatas kewajiban yang begitu-begitu saja. Permasalahan yang terakhir ialah petani sering latah dalam menanam. Hal ini dikarenakan yang pertama, perencanaan yang dilakukan petani sangat minim. Yang kedua, petani sering ikut-ikutan dalam menanam suatu komoditi. Dan yang ketiga, minimnya informasi mengenai pasar dan permintaan. Di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 32, pemerintah pusat berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pertanian yang terintegrasi. Sistem informasi paling sedikit digunakan untuk keperluan A. Perencanaan, B. Pemantauan dan evaluasi, C. Pengelolaan pasokan dan pemetaan produk pertanian, dan D. Pertimbangan penanaman modal. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi tersebut, petani jadi bisa menyusun rencana dalam melakukan suatu usaha tani itu dengan lebih matang lagi. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in